Halo, good morning anak-anak, selamat pagi ya. Hari ini ketemu lagi dengan Teacher Mikail. Ya, kita langsung masuk ke pembelajaran skema 2 ya. Langsung saja, di sini ada 4 mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan bahasa Indonesia, yaitu tentang perubahan energi ya. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 35 ya, akan Teacher jelaskan sekilas ya tentang perubahan energi ya. Manusia membutuhkan energi untuk hidup, misalnya energi dalam makanan, cahaya matahari, kemudian energi panas ya. Selain itu diperlukan energi lain untuk menunjang kehidupan sehari-hari ya, misalnya energi listrik dan bahan bakar ya. Dengan adanya energi listrik dan bahan bakar, kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan ya. Energi listrik membutuhkan alat-alat listrik yang dapat berfungsi ya. Bahan bakar yang dapat menggerakkan energi bermotor ya. Namun bahan bakar ya lama-lama akan habis jika kita gunakan secara boros ya. Makanya oleh sebab itu kita harus menghemat penggunaan energi ya, energi tersebut seperti bahan bakar kayak energi bahan bakar kayak bensin ataupun yang lainnya ya. Selanjutnya di halaman 35 ya, kita akan membahas atau mempelajari ya perubahan energi ya, dari energi matahari ke energi gerak, kemudian dari energi listrik ke energi panas dan lain sebagainya. Silakan diperhatikan di halaman 35, kipas angin dapat berfungsi karena adanya energi listrik ya. Jadi kipas angin di rumah kalian ya bisa bergerak mengeluarkan angin itu karena adanya energi listrik ya. Ketika colokan ya dari kipas angin tersebut kalian colokkan ke stop kontak ya, maka baling-baling kipas tersebut akan berputar ya. Nah, pergerakan tersebut akan menghasilkan angin ya. Jadi perubahan tersebut dinamakan apa? Perubahan energi listrik ke energi gerak ya. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak ya. Ada berbagai bentuk energi listrik kita ya. Ada energi listrik, ada energi gerak, ada energi cahaya, kemudian energi panas, energi kimia, kemudian energi bumi ya. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya ya. Di sini ada contoh ya, gas mengandung energi kimia ya. Ketika memasak menggunakan bahan bakar gas, terjadi perubahan antara energi kimia menjadi energi panas ya. Jadi energi kimia yang ada dalam tabung gas tersebut ketika dinyalakan kompornya, maka energi kimia tersebut berubah menjadi energi panas sehingga masakan-masakan yang dimasak akan matang ya. Kemudian ada juga lampu ya. Lampu merupakan alat elektronik ya. Lampu dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas ya. Coba kalian perhatikan ya, lampu di rumah kalian ya. Lampu-lampu yang ada di rumah kita ya sebenarnya menggunakan energi listrik ya. Kemudian setrika listrik ya, setrika listrik itu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas ya. Jadi setrika yang kalian colokkan ke listrik itu akan menghasilkan panas ya. Panas tersebut bisa kalian gunakan untuk merapikan pakaian kalian ya. Selanjutnya kita bahas di halaman 36 ya. Kita memerlukan energi ya untuk melakukan berbagai aktivitas terutama manusia ya. Energi yang bisa kita dapatkan yaitu dari sumber makanan yang kita makan. Jadi manusia atau kita ya, kita setiap melakukan aktivitas itu pasti membutuhkan energi ya. Kalau yang tadi dikatakan kipas angin itu dari listrik, kemudian setrika itu dari listrik, beda dengan manusia ya. Manusia mendapatkan energi yaitu dari makanan ya. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi dalam keseharian itu akan setelah masuk dalam tubuh kita ya akan berubah menjadi energi kimia ya. Nah, perubahan energi kimia tersebut akan menghasilkan kita bisa bergerak, kemudian kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara dan lain sebagainya ya. Jadi sangat penting
makanan yang kita konsumsi dalam keseharian supaya apa? Supaya aktivitas yang kita laksanakan, aktivitas yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik, ya. Sekarang kita lihat ke pembelajaran 2, ya. Di situ kita masih mempelajari tentang energi listrik, ya, di halaman 41, ya. Di situ ada penanak nasi atau yang kita sebut dengan rice cooker, ya. Kemudian ada blender, ya. Nah, penanak nasi dan blender, ya, mereka sama-sama merupakan alat elektronik, ya. Nah, mereka sama-sama juga menggunakan energi listrik untuk melakukan perubahannya, ya. Jadi kalau penanak nasi itu perubahan antara energi listrik menjadi energi apa di situ? Panas, ya, sehingga ya energi panasnya bisa menghasilkan atau bisa mematangkan nasi, ya, yang kita masak, ya. Sedangkan blender itu dari energi listrik berubah menjadi energi gerak, ya. Gerakan dari baling-baling blender tersebut atau pisau-pisau blender tersebut bisa menghancurkan atau melumatkan bahan yang ada di dalam blender tersebut, ya. Jadi bisa jadi halus, ya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan ada 3 perubahan energi. Yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi lainnya, ya. Apa saja? Energi listrik dapat dimanfaatkan setelah diubah menjadi beberapa bentuk energi lainnya, ya. Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk lain, termasuk peralatan elektronik, ya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, kemudian contohnya, ya, adalah setrika listrik, kompor listrik, kemudian oven. Sedangkan energi listrik juga bisa diubah menjadi energi bunyi, ya. Contohnya apa? Contohnya radio, televisi, dan telepon genggam. Kemudian energi listrik juga bisa diubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin, bor listrik, kemudian blender, ya. Dan yang terakhir adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya pada lampu dan televisi. Jadi energi listrik itu bisa diubah menjadi empat perubahan. Yang pertama adalah energi listrik ke energi panas, ya. Contohnya adalah rice cooker, kompor listrik. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi bunyi, contohnya adalah televisi dan radio. Dan yang ketiga adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, kemudian blender, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya, contohnya adalah pada lampu ataupun pada televisi, ya. Kemudian di bawahnya ada energi listrik dapat diubah, ya, pada gambar-gambar yang ada di halaman 41 dan 42. Nanti kalian bisa baca-baca lagi, ya. Tadi sudah dijelaskan secara satu persatu, ya. Sekarang adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, ya. Jadi energi gerak menjadi energi bunyi. Jadi setiap sesuatu yang bisa kita gerakkan kemudian menghasilkan bunyi, itulah yang kita sebut sebagai perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Apa sih itu? Ya, gerak atau getaran benda dapat menghasilkan energi bunyi, ya. Jadi gerak atau getaran dari suatu benda itu bisa menghasilkan energi bunyi. Contohnya adalah gitar. Ketika gitar kita mainkan atau kita petik, ya, senar gitar yang dipetik akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi yang indah, ya. Kalau semuanya memainkannya dengan bagus, maka bunyi yang dihasilkannya akan tercipta sangat indah. Kemudian ketika kita menyanyi, ya, jadi kita suara ditenggorokan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Sama halnya ketika kita berbicara, ya. Ketika kita berbicara juga pita suara atau lidah kita bergetar, ya, menghasilkan suara atau menghasilkan ucapan-ucapan yang kita ucapkan saat ini, seperti Teacher Mikail, ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan energi kimia menjadi energi lainnya, ya. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat, ya. Benda yang mengandung energi kimia antara lain adalah
baterai, ya kalian bisa lihat nanti baterai AC remote, ya remote AC, remote TV, kemudian baterai jam dinding, kemudian baterai senter dan lainnya, ya. Kemudian makanan dan bahan bakar seperti bensin, gas LPG, kemudian minyak tanah, ya. Nah, perubahan-perubahan tersebut kita sebut sebagai perubahan energi kimia menjadi energi zat lainnya, ya. Batu baterai biasanya digunakan pada benda-benda seperti senter, ya. Kemudian apa saja banyak, ya, remote, ya, kemudian mainan, mobil-mobil mainan dan lain sebagainya. Kemudian pada mobil mainan menggunakan baterai juga, ya. Energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jika mobil mainan dinyalakan, energi listrik tersebut berubah menjadi energi gerak, ya. Sama halnya seperti makanan. Makanan itu mengandung energi kimia, ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, perubahan tersebut akan menghasilkan makanan-makanan yang kita makan akan berubah menjadi energi kimia sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dalam keseharian, ya. Dan yang terakhir adalah energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar diubah menjadi kendaraan bermotor menjadi energi gerak, ya. Jadi seperti bensin, kemudian minyak, ya, seperti pertalite ataupun bensin, minyak tanah dan lain sebagainya, ya, solar dan lain sebagainya, itu bisa perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak sehingga kendaraan-kendaraan yang diisi oleh bahan bakar tersebut bisa bergerak atau bisa melaju dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, tadi ada 3 perubahan energi, ya. Yang pertama adalah energi listrik, ya. Yang pertama adalah energi listrik diubah menjadi energi lainnya. Yang kedua adalah energi gerak menjadi energi bunyi, dan yang terakhir adalah energi kimia menjadi energi lainnya. Nah, untuk contoh-contohnya tadi sudah saya jelaskan, nanti kalian bisa baca-baca ulang, ya, tentang perubahan energi, ya. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu tentang PPKN, kewajiban dalam memanfaatkan energi, ya. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 44, di situ ada penjelasannya sejelas dan akan dijelaskan, ya. Manusia itu tidak bisa menciptakan energi, ya. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi, ya. Energi itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, ya. Karena kita tidak bisa menciptakan energi, ya, oleh sebab itu kita harus atau kita wajib menjaga dan merawatnya, ya. Wajib itu artinya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau kata lain wajib menjaga berarti kita harus melakukan kewajiban tersebut dengan cara menjaga dan merawatnya, ya. Apa saja sih dan bagaimana saja sih cara kita supaya bisa merawat dan menjaga pemanfaatan energi? Banyak hal lainnya, ya. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan energi seperti energi listrik, ya, kita harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Contohnya, ya, ketika kalian menonton TV, ya, kalau sudah semuanya matanya sudah mulai agak berat seperti mau ngantuk, ya, seperti ngantuk, segera matikan TV-nya. Ketika kalian meninggalkan ruangan, ya, pastikan lampu ataupun AC ataupun kipas angin dalam ruangan tersebut dalam keadaan mati, ya. Jadi jangan sampai, ya, kalian meninggalkan ruangan, ya, ruangan itu kosong tidak ada orangnya, tetapi di dalam ruangan tersebut lampu AC ataupun kipasnya masih menyala, ya. Hal tersebut tidak mencerminkan sifat-sifat terpuji, berarti kalian tidak menjaga kewajiban kalian dalam memanfaatkan energi, ya. Yang lainnya, ya, ketika kita membuka keran air, ya, ketika kita membuka keran air setelah kita menggunakan, ya, kalau sudah tidak digunakan lagi, segera tutup keran air tersebut. Jangan sampai air terbuang sia-sia, ya. Jadi gunakan atau tutup kembali keran, ya, jika tidak digunakan lagi,
ya. Kemudian apalagi teacher, masih banyak lagi contoh lainnya ya. Salah satunya ketika kalian berpergian, kalau seumpama jaraknya dekat, lebih baik kalian berjalan kaki saja ya, dan tidak perlu kalian memakai sepeda motor ataupun menggunakan mobil ya. Kalau kalian berpergian jauh, gunakan transportasi umum ya, itu juga bisa menjadi suatu kewajiban ya, supaya energi bisa terjaga ya. Jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga pemanfaatan energi. Di situ ada lagi juga contohnya ya, banyak manfaat bagi kita ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita menjaga atau menggunakan energi itu dengan baik ya. Contohnya adalah belajar bersama teman, kemudian bekerja, kemudian bekerja bakti, membantu orang tua dan lain sebagainya. Memanfaatkan energi dengan bijaksana merupakan kewajiban kita ya, sehingga kita hendak memanfaatkan energi maupun perubahan energi untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan secara boros, menggunakan energi secara bijak ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita SBDP, gerak kuat dan gerak lemah pada tarian. Kemarin di pembelajaran sebelumnya di tematik 3E kita sudah membahas tentang gerak kuat dan gerak lemah pada tarian. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang gerak kuat dan gerak lemah tarian pada tarian Jepang Kentak yang berasal dari Kalimantan Timur ya. Kalian bisa lihat ya. Yang pertama gerakan, nanti kalian bisa contohkan di rumah ya, bisa kalian perhatikan ya. Rentangkan kakinya, kedua kakinya direntangkan, kemudian tangannya ditepatkan di pas di kakinya ya. Kemudian untuk yang laki-laki ikuti gayanya seperti yang laki-laki, dan yang cewek bisa ikuti gayanya dengan cara yang cewek ya. Kemudian kakinya didepankan ya, nanti kalian bisa open Google ya atau open YouTube ya untuk belajar ya. Kemudian ikuti lagi kakinya dibelakangkan ya, lagi secara bergantian ya. Kemudian diikuti ya, nanti dipelajari di rumah masing-masing ya. Kemudian gerak ketiga ya, gerak ketiga nanti kalian bisa belajar di rumah ya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Dengan linknya apa teacher? Linknya adalah gerak dasar pada tari Jepang Kentak yang berasal dari Kalimantan Timur. Nanti akan muncul di situ ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu matematika. Ya, kita belajar tentang waktu ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Matematika adalah lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Dalam 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit ya. Dalam 1 menit ada berapa detik? 60 detik ya. Jadi dalam 1 jam ada berapa detik? 3.600 ya. Nanti silakan dihafali ya, dihafalkan ya, nanti untuk persiapan penilaian tengah semesternya ya. Di sini teacher sudah ada 2 contoh. Yang pertama adalah Nina menonton televisi mulai pukul 13.30 dan selesai pukul 15 ya. Di Indonesia dalam waktu sehari dan semalam, dalam waktu sehari, 1 hari dan 1 malam itu dihitung dalam ukuran waktu 24 jam ya. Jadi dari jam 00 sampai jam 24 ya. Jadi kalau seumpamanya jam 13, jam 12 berarti jam 12 siang, kemudian jam 13 berarti dia jam 1 siang dan seterusnya. Berarti jam 24 berarti jam 12 malam ya. Ingat ya, jam 24 jam 12 malam ya. Jam 00 berarti jam 0 jam tengah malam ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama Nina menonton TV? Ingat ya, kalau kita menanyakan berapa lama berarti kita harus mencari selisihnya.
Selisih bisa kita temukan dengan cara mengurangkan antara angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. Oke, kita langsung saja. 15 dan 30, angkanya lebih besar mana? Angkanya lebih besar 15. Jadi jawab ya. Berarti 15 kalian bisa mengurangkan dengan cara susun ke bawah untuk memudahkan kalian ya. 15 dikurang 13 30 ya, 13.30. Ingat, dalam 1 jam itu ada 60 menit. Karena di sini ada 00 ya, berarti kamu pinjam 1 jam di depannya. Pinjam 1 jam di depannya berarti ini tinggal 4 ya, 5 dipinjamkan 1 di belakangnya jadi 4. Berarti di sini nilainya jadi 1 jam. 1 jam kamu ubah ke menit. 1 jam kamu ubah ke menit menjadi 60 menit. Nah, 60 menit kamu kurang 30 berapa? Hasilnya 30. Kemudian 14 dikurang 13 hasilnya 1. Jadi lama lama Nina menonton TV adalah 1 jam 30 menit. Jadi lama Nina menonton TV 1 jam 30 menit ya. Contohnya ada di buku kalian pada halaman 38 ya, 1 jam 30 menit. Yang kedua teacher ada contoh ya, sama ya, kita menanyakan lama kegiatan karena judulnya lama kegiatan ya. Adi belajar dari pukul 7 sampai pukul 13 ya. Berapa lama Adi belajar? Oke, ini jangan dulu pukul 13, teacher akan ganti menitnya pukul 15 ya. Jadi kalian kurangkan saja angka yang besar dikurang angka yang kecil. Karena lama kegiatan kita menanyakan selisih ya. Untuk mencari selisih yaitu angka yang besar kita kurangkan dengan angka yang kecil. Oke, kita langsung saja jawab. 13 15 jam 1 lewat 15 dikurang 7 jam 7.00. Kita kurangkan saja. 15 kita turunkan. Kemudian berapa? 13 dikurang 7 hasilnya berapa? 6 ya. Jadi udah saja. Jadi Adi belajar 6 jam 15 menit. Ingat, kalau ada soal pastikan ada kata jadinya. Oke, sangat mudah untuk menentukan lama kegiatan. Lama kegiatan berarti selisih. Saya ulangi lagi, lama kegiatan berarti selisihnya ya. Selisih, untuk mencari selisih adalah angka yang besar dikurang angka yang kecil ya, atau angka selesai dikurang angka memulainya ya. Angka apa? Selesainya jam berapa, kemudian dikurang mulainya jam berapa, barulah dapat hasilnya. Ingat, ketika kita mengurangkan ya, kayak nomor 1 ya, karena di sini jam 5, di sini 00, dikurang 30 menit tidak bisa, berarti kalian pinjam 1 jam di depannya. Ketika kalian sudah meminjam 1 jam di depannya, 1 jam tersebut kalian ubah ke menit. 1 jam diubah ke menit berarti 60 menit. Kemudian 60 menit kamu kurangkan dengan menitnya. Menit dikurang dengan menit, jam dikurang dengan jam. Teacher, kalau ada detiknya, teacher kita kurangkan detiknya ya, karena di soalnya nggak ada detiknya, jadi kita lewatkan. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya ada ya, tetap dipelajari ya, suatu saat masih ada ya, akan keluar soalnya. Oke, thank you so much. Kalau ada yang ditanyakan nanti tanya ke WA teacher. Untuk masalah tugas akan teacher share di Google Classroom. Teacher says goodbye.